Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutful Fauzan dari kelas 10 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan panjang proyeksi sebuah vektor. Oke, sekarang kita langsung ke materinya saja. Untuk pertama, panjang proyeksi kita bisa lihat seperti ini. Panjang proyeksi vektor U pada vektor V adalah W. Maka cos alfa, cos A maksud saya sama dengan vektor W per vektor U. Nah, karena kita ingin mencari vektor W-nya, maka kita pindah ruaskan atau bisa dikali kedua ruas dengan vektor U. Maka vektor W sama dengan panjang vektor U dikali cos A. Nah, kita tahu kan dalam mencari sudut sebuah vektor, rumusnya yaitu U dot V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Maka panjang vektor U di situ terdapat 2, maka kita bisa menghilangkan panjang vektor U tersebut. Nah, jadi hasil untuk panjang proyeksi sama dengan panjang vektor W sama dengan U dot V per panjang vektor V. Nah, di sini ada perbedaan proyeksi skalar dengan panjang proyeksi. Ke proyeksi skalar, hasil dari hitungannya bisa positif, bisa negatif. Jika panjang proyeksi harus dimutlakan, yang mana berarti hasilnya wajib positif. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Diketahui titik A 1, min 3, 0, B 3, 4, 4, dan C 2, min 1, 2. Panjang proyeksi vektor AB dan AC. Panjang proyeksi vektor AB pada AC adalah, kita langsung saja ke pembahasan. Panjang vektor AB, kita tahu bahwa kalau vektor AB itu vektor B dikurangi vektor A, maka kita bisa lihat x2 dikurangi x1, y2 dikurangi y1, dan z2 dikurangi z1. 3 min 1, 4 dikurangi min 3, 4 dikurangi 0. Maka hasil dari hitungan tersebut adalah 2, 7, dan 4. Kita lanjut ke vektor AC-nya. Vektor AC kita tahu bahwa AC itu vektor C dikurangi vektor A. Kita tulis lagi, x2-nya dikurangi x1, y2-nya dikurangi y1, dan z2-nya dikurangi z1. 2 kurangi 1, min 1 kurangi min 3, 2 kurangi 0, 2 dikurangi 0. Maka hasil dari perhitungan tersebut adalah 1, 2, dan 2. Kita memakai rumus yang tadi bahwa kita untuk mencari panjang vektor C dari panjang proyeksi dari vektor AB pada AC adalah C. Maka kita memakai rumus yang tadi bahwa C sama dengan panjang vektor AB dot vektor AC per panjang vektor AC. Nah, pada di sini menunjukkan bahwa yang dipernya itu di bawahnya itu apa? Kalau AC pada AB, maka yang di bawahnya ini AB. Jika ini kan AB pada AC, maka yang di bawahnya panjang vektor AC. Kita lanjut. Kita tahu bahwa dot itu berarti x1 dikali x2 ditambah y2 dikali y1 dan ditambah lagi z1 ditambah z1 kali z2. Maka dari hasil itu tersebut begini. Dan di bawah panjang vektor tuh adalah akar dari vektor tersebut, yaitu 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 24 per akar 9. Kita tahu bahwa akar 9 adalah 3, maka 24 dibagi oleh 3, maka hasilnya adalah 8. Dan kita tahu bahwa
kalau panjang proyeksi itu harus dimutlakkan terlebih dahulu, baru kita bisa mendapatkan nilainya. Nah, kita sudah tahu hasilnya adalah 8, kita mutlakkan, dan sesudah dimutlakkan hasilnya adalah 8. Kita lanjut. Diketahui vektor A sama dengan X, I ditambah 2J ditambah 4K, dan B 3I tambah 4C. Dan panjang proyeksi vektor A pada B adalah 2/5. Nilai X adalah, kita membahas ini dulu, bahwa kalau kita menjadikan vektor posisi dari kedua vektor tersebut menjadi seperti ini, dan kita juga sudah merapikannya atau sudah menemukan vektor posisinya, kita lanjut ke rumus. Vektor C sama dengan A dot B per B, karena di sini pada B bukan pada A. Kita langsung aja masukkan. Kita sudah tahu kan panjang proyeksi vektor A pada B adalah 2/5, maka kita langsung masukkan 2/5 sama dengan seperti tadi. Kalau dot itu berarti X dikali 3, 2 dikali 4, dan 4 dikali dengan 0, karena di sini tidak disebutkan. Langsung aja masukkan, dan di sini kita masukkan panjang vektor dari B, berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2, berarti kita mendapatkan hasil seperti ini, 3x plus 8 per akar 25. Kita tahu akar 25 adalah 5, maka kita langsung saja, karena dari kedua ruas tersebut ada 5-nya, dibagi kedua ruas dibagi 5, kita bisa hilangkan 5 tersebut. Menjadi 2 sama dengan 3x plus 8, 2 min 8 sama dengan 3x. Kita tahu hasil dari 2 dikurangi 8 sama dengan min 6. Min 6 sama dengan 3x, pindah ruas atau kedua ruas dibagi oleh 3, maka hasilnya adalah min 6 per 3 sama dengan x. Nah, kita tahu hasil 6 dibagi 3 itu adalah 2. Min 2 sama dengan x. Kita tahu bahwa nilai proyeksi vektor itu harus positif, maka kita mutlakkan dan kita langsung menemukan hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang proyeksi vektor ortogonal. Yang pertama yaitu panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Rumusnya yaitu panjang vektor C sama dengan mutlak vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Kita bisa lihat pada vektor B berarti itu adalah kuncinya. Jika pada vektor B berarti di bawahnya berarti kita mencari panjang vektor B. Dan jika ada tanda mutlak artinya nilainya pasti akan selalu positif. Yang kedua, panjang proyeksi vektor B pada vektor A. Rumusnya yaitu panjang vektor C sama dengan panjang atau mutlak vektor B dikalikan atau dot dengan vektor A per panjang vektor A. Kuncinya itu pada vektor A, berarti kita di bawahnya mencari panjang vektor A. Sama seperti yang pertama, ada tanda mutlaknya juga, berarti nilainya pasti akan selalu positif. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa soal berikut. Yang pertama, diketahui vektor A sama dengan min 2 dan 4, dan vektor B 4 dan 0. Tentukan panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Kita lihat kuncinya ada di proyeksi vektor A pada B. Berarti sesuai dengan rumus yang pertama, yang ini. Vektor B, berarti kita mencari panjang vektor B. Tinggal kita masukkan angka-angka tersebut dalam rumus. Menjadi seperti ini ya.
Lalu kita tinggal hitung min 2 dikalikan dengan 4. Hasilnya min 8 ditambah 4 dikalikan dengan 0 per akar 4 kuadrat itu hasilnya 16 ditambah 0 kuadrat itu hasilnya tetap 0. Min 8 ditambah 0 hasilnya min 8. 16 ditambah 0 hasilnya tetap 16, berarti menjadi akar 16. Lalu akar 16 bisa kita sederhanakan menjadi 4. Hasil dari min 8 dibagi 4 itu adalah minus 2. Karena di sini ada mutlak, berarti nilainya harus positif. Jadi, panjang proyeksi vektor A pada B adalah 2. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2. Panjang proyeksi vektor B 4, 6 pada vektor A 2 dan 1 adalah, dilihat dari kata kuncinya yaitu pada vektor A. Berarti kita menggunakan rumus yang ini, yang di bawah pernya itu kita mencari panjang vektor A karena di sini kuncinya pada vektor A. Lalu kita tinggal masukkan angka-angka atau komponen-komponen vektor tersebut ke rumus. Lalu kita hitung terlebih dahulu angka yang di dalam kurung. 4 dikali 2 hasilnya 8, ditambah 6 dikali 1 hasilnya 6, per akar 2 kuadrat hasilnya 4, ditambah 1 kuadrat hasilnya 1. Lalu kita jumlahkan 8 ditambah 6. Hasilnya adalah 14 per 4 ditambah 1, 5. Berarti menjadi akar 5. Karena di sini ada mutlak, berarti kita harus merubah ke positif. 14 per akar 5. Dan akar itu tidak boleh ada di bawah. Jadi kita rasionalkan terlebih dahulu. Kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Menjadi 14 per 5 akar 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eno Mahezi Wicaksono dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang panjang proyeksi vektor. Proyeksi vektor. Proyeksi vektor A terhadap vektor B ditulis dalam rumus vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikali vektor B. Kedua, proyeksi vektor B terhadap vektor A. Dalam rumus vektor B dikali vektor A per panjang vektor A dikali vektor A. Lalu ada panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B ditulis dalam rumus vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Tentukan proyeksi vektor A terhadap vektor B. Oke. Pertama kita tulis dulu rumusnya, habis itu kita masukkan angka-angkanya. Ini 21 itu dari 3 dikali 5 kali 15, 21 dikali 4 itu 4, habis itu 2 dikali 1 5 ditambah semuanya totalnya jadi 21. Nah, lalu untuk panjang vektor B ini dikuadratkan si vektor B nya, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita jumlahkan 25 tambah 16
tambah 1 itu 42. Nah, bisa kita sederhanakan jadi 1/2 biar lebih mudah. Habis itu kita kalikan dengan si ini, 1 dikali 5 per 2. Nah, habis itu 1 dikali 4 9/4 dibagi 2 2. Habis itu 1 dikali 1 dibagi 2 1/2. Nah, untuk proyeksi vektor U pada vektor V. Nah, pertama kita tulis dulu rumusnya, habis itu kita jumlahkan ya. 1/5 2 kali 8 3 dikali 2 6. Nah, habis itu yang bawahnya 25 ditambah 16 ditambah 4 itu 45. Habis itu kita jumlahkan di sininya, hasilnya 9/45. Habis itu kita sederhanakan min 9 sama 45 nya. Nah, 9 dibagi 9 1, 45 dibagi 9 5. Tinggal kita kalikan, min 1 dikali 5 min 1 dikali 5